menggali wawasan, bertukar gagasan dan ide kreatif, mengasah kompetensi profesional sebagai tenaga pendidik, saling berbagi bersama para duta rumah belajar dan sahabat rumah belajar Kalimantan Timur dalam Kaltim Berdaulat, berdiskusi online dalam Diklat. Ikuti jadwal online setiap Selasa malam minggu kedua dan keempat setiap bulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berdaulat, berdiskusi online dalam Diklat edisi Selasa 9 Maret 2020 bersama para DRB dan SRB Kalimantan Timur. Mengucapkan terima kasih dan sekali lagi bergabung pada kegiatan yang kami selalu hadirkan setiap hari Selasa di minggu kedua dan di minggu keempat. Untuk hari ini, materi yang akan disajikan adalah penggunaan Plotagon Story media pembelajaran yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Bang Rahman Halim, seorang ini paket lengkap beliau ya, Bu. Seorang guru, seorang tutor, dan seorang mentor yang luar biasa dan sangat ahli sekali dalam pembuatan pembelajaran yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran kita sehari-hari, terutama di masa pandemi. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak tercinta saya. Tercinta kami ada Pak Suyudi, selamat datang Pak Suyudi, selamat malam. Pak Muhammad Yaya, selamat malam. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah berkenan hadir. Nah, selanjutnya, apa sih itu Plotagon? Lalu bagaimana penggunaannya dalam pembuatan media pembelajaran yang akan kita sajikan? Tanpa membuang waktu, saya persilahkan kepada Bang Rahman Halim. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Sasa selaku moderator dan teman-teman duta rumah belajar dan para sahabat rumah belajar serta Bapak Ibu guru serta penggiat pendidikan, praktisi pendidikan yang sangat saya banggakan dan sangat hebat. Malam hari ini saya berkumpul di Kaltim Berdaulat. Puji syukur, saya sangat senang sekali bisa berbagi, bisa sharing walaupun sedikit ya. Ya, saya bukan ahlinya tapi praktek ya, learning by doing, banyaknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan malam hari ini bisa bermanfaat. Baik, tema kita adalah Plotagon Story. Ini sebenarnya sudah lama ya, sudah sejak awal PJJ itu sudah banyak yang menggunakan Plotagon Story untuk media pembelajaran, terutama kalau buat saya dari bahasa ya, dari pembelajaran bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris sangat-sangat membantu pembelajaran dengan menggunakan Plotagon Story ini. Baik, Plotagon Story ini sebenarnya base-nya adalah menggunakan base-nya pakai Android ya, Android, jadi di HP, di smartphone, sehingga aplikasinya bisa di-download langsung dari Play Store. Baik, saya akan share screen dulu. Share screen Plotagon Story itu seperti apa? Sorry ya. Apa itu Plotagon Story? Ya. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Iya, terlihat Bang. Wah, ini ya. Sebentar, jadi, saya teman-teman ke download ya Bang ya di Play Store. Di Play Store namanya Plotagon Story. Sebentar, saya connect kembali. Saya kayaknya ini terinterupsi dia. Screen mirror saya dengan ya, saya coba connect. Saya koneksi dulu. Oke, mudah-mudahan bisa. Saya connect dengan komputer saya.
Ya, sudah. Saya full screen. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa terlihat mudah-mudahan. Saya matikan dulu ini saya, video saya biar lancar. Nah, baik Bapak Ibu, seperti tadi saya katakan bahwa Plotagon ini bisa kita download aplikasinya secara gratis melalui Play Store. Ya, Bapak Ibu ketikkan saja Plotagon Story. Karena saya sudah mendownload, jadi sudah bisa langsung di open. Saya open saja, bisa langsung open di sini atau dari icon yang ada di HP saya ya. Apakah suara saya bisa terdengar jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suyudi. Kita klik, ini ada yang ini. Nah, saya ulang lagi, saya kembali. Ya. Saya kembali, logonya Plotagon tadi adalah yang tulisannya. Saya kembali ya. Nah, ini saya tunjukkan, ini Plotagon. Ya, ada gambar warna merah seperti ada huruf P-nya, ada gambar kamera. Klik aja. Tampilan awalnya akan seperti ini. Tampilan awal seperti ini. Nah, ini ada beberapa project yang sudah pernah saya buat. Jadi, dia animasi, template animasi yang bisa kita gunakan untuk membuat simulasi percakapan, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Misalnya, kita ingin membuka pembelajaran kita dengan membuat suasana atau situasi siswa menyimak dulu atau memperhatikan dulu sebuah percakapan yang akan nanti menuju ke tema pembelajaran kita ya. Misalnya contoh yang sudah saya buat, ini ada, saya buka dulu ya, ini untitlenya. Nanti ruang kerja kita seperti ini, ruang kerja kita seperti ini dari atas. Nah, ruang kerja seperti ini. Kita bisa menambahkan dengan mengetik percakapannya di bawah ini. Ini kebetulan saya mengajar bahasa Inggris, jadi saya masukkan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bisa juga dengan menggunakan percakapan yang di dubbing dengan bahasa Indonesia atau ditulis saja dengan bahasa Indonesia, tapi agak lucu kedengarannya nanti ya. Baik, ini saya coba putar dulu audionya, contoh ini sebelum di render. Riesa, what is the date today? Oh, it's November the 14th. Why? It's Nabila's birthday. Don't you remember? Oke, itu contoh sedikit apa yang sudah kita bisa buat ya dengan menggunakan Plotagon Story. Kita akan mulai dari awal. Nah, kita pertama-tama langkahnya adalah jika sudah terbuka seperti ini, kita create video. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendownload mungkin bisa mengikuti pelan-pelan. Create video. Ya, akan muncul template seperti ini. Kita bisa memilih scene atau latar di mana percakapan itu terjadi. Ini elevator. Kita bisa ganti, klik aja di elevator. Ada beberapa template yang sudah tersedia, tapi ada juga yang masih terkunci ya. Kalau misalnya berbayar, saya kebetulan ini mencoba untuk yang berbayar, dipotong dari kartu langganan prabayar saya, jadi pasca bayar, jadi aja potong di situ. Jadi satu bulan tuh kalau nggak salah sekitar 40 atau 70 ribu gitu ya kalau dipakai. Jadi kalau yang tidak berbayar ada beberapa yang terkunci. Kalau ini tinggal di download, kalau ada yang tanda panah tinggal di download gratis, berbayar gitu ya. Nah, ini misalnya nih tadi saya mau milih di lobby seperti ini nih, saya download ya, lobby, percakapannya terjadi di lobby ya. Kita setelah di download sudah tidak ada tanda panah ke bawah yang hijau, apa yang kuning itu, kita klik aja, kita klik. Nah, jadi latarnya atau scene-nya, dialog itu akan berubah menjadi lobby. Di sini ada extras, ada no extras ya. Kita bisa pakai extras, artinya kalau pakai with extras itu ada orang lain, karakter lain yang tidak kita
kita masukkan, dia akan ada di situ, ya, ada di situ. Nah, ini contohnya ada 2 orang ini. Nah, sekarang ada lagi di bawahnya non attentive. Kalau attentive itu dia memperhatikan kita. Nanti kita bedakan ya. Attentive, dia kayaknya kepoin apa karakter yang akan kita munculkan. Baik. Sekarang kita akan menambahkan karakternya. Di sini ada no actor, kita klik aja. Nah, untuk karakter sendiri saya sudah membuat beberapa karakter, tapi boleh kita masukkan satu ya, misalnya Lorenzo ini yang pakai kacamata, kita masukkan satu. Ya, proses sudah masuk ya. Ini yang ada ini sudah masuk di sini, Lorenzo-nya. Kita bisa menempatkannya mungkin di armchair, posisinya ada di situ, berubah. Nah, dia di situ, di kursi yang ujung sana, kelihatan sudah di sana. Kemudian kita ingin menambahkan pemeran lain, aktor, tambah lagi no actor. Nah, di sini saya ingin membuat baru, create karakter. Kita bisa menambah, seperti kita bikin avatar ya. Jadi kita bisa ganti-ganti bajunya, warna kulit dan sebagainya. Tapi terbatas dengan template yang ada di sini. Ya, masih loading. Nah, ini. Nah, jadi kita bisa memilih apakah male, laki-laki, pria, atau female. Kita pilih yang female aja. Oke, ini female, kebetulan sudah female. Sekarang kita mau ganti rambutnya misalnya. Kita mau pakai rambutnya agak panjang misalnya ya. Seperti ini. Ya. Atau warna rambutnya kita ganti hitam. Ya. Bisa panjang, kriwil-kriwil. Nah, nah, jadi tergantung selera kita mau yang mana. Nah, ya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa pindah ke warna kulit. Tekan yang gambar kepala orang itu, kita bisa bikin agak putih. Bentuk wajah juga bisa kita pilih. Mau tirus, nah, atau mau agak tembem, boleh, selera kita ya, karena kita yang memegang kendali untuk memilih avatar ini. Kemudian mau pakai kacamata aksesoris, boleh pakai kacamata, atau kita tidak usah. Nah, sekarang mengganti pakaiannya. Kalau dirasa pakaiannya kurang cocok, kita bisa gantikan ini perempuan, atau mau yang lebih sopan misalnya ya pakai jaket seperti ini misalnya ya, bisa. Nah, kemudian geser lagi, ini celananya bawahannya rok atau mau warna hitam, sepatunya kita ganti misalnya pakai hak seperti ini, bawah ini warna merah, roknya juga jangan warna hitam jadi nggak kelihatan ya, yang tadi aja bagus. Nah, sudah. Oke, sekarang kita juga bisa memilih sepatunya tadi sudah. Kemudian ini ada tanda yang ini, tanda balon suara ini, balon suara ini kita bisa memilih yang Inggris ya. Misalnya kita bisa memilih suara karakternya, misalnya perempuan. Kita tekan. Làm thế nào để tôi âm thanh? Nah, itu bahasa apa itu ya? Làm thế nào để tôi âm thanh? Nah, bahasanya bahasa Thailand. Kita cari yang IN itu English. Kalau misalnya bahasa Inggris misalnya, ini suara Laura. How do I sound? Nah, ada seperti ini. Dia suara komputer ya. Sarah. How do I sound? Ya, cari yang agak sedikit natural. How do I Oh, sound? suara cowok malah. How do I sound? Ya, itu aja kira-kira. Kita kembali, tekan tanda panah balik ini. Tanda balik. Nah, masih proses loading. Pelan-pelan ya. Oke. Terangkan dulu, masih loading. Nah, sudah ada di dalam daftar karakter kita. Kita tinggal klik aja yang tanda kuning itu, Rose. Nah, Rose ada di situ. Kita dekatkan posisinya di mana ya kira-kira, armchair berapa tadi? Armchair 2 posisinya. Nah, sudah berdekatan. Nah, sekarang kita coba play dulu. Play. Ya, belum terjadi apa-apa karena belum ada
percakapan. Nah, untuk menambahkan percakapan pertama, kita tinggal mengklik tanda balon suara ini, kotak kartun suara ini. Kita klik aja. Kita berikan tugas yang pertama ngomong siapa. Misalnya ada 2 tadi, entah Lorenzo atau Rose, tokoh yang laki-laki. Nah, di sini dia kelihatan ini si Lorenzo-nya sudah ada di sini, dia fokus pada kameranya. Kemudian di sini ada netral. Netral ini adalah ekspresi wajah, gerakan, mimik dari si tokoh yang kita masukkan. Misalnya nih di sini ada agreeing. Nah, dia berubah tangannya, atau misalnya disagreeing, wajahnya berubah ekspresinya, atau happy. Nah, atau misalnya bangga. Wah, seperti itu ya, proud. Di sini bahasa Inggris semua ini ya. Atau understand. Wah, gitu. Baik, kita cari yang biasa saja, yang agreeing aja. Jadi agak, nah, percakapan, membuka percakapan. Ada 2 cara mengisi percakapan ini. Bisa kita ketik, misalnya bahasa Inggris, kita ketik saja, masukkan itu write dialogue here or record your voice. Ada 2 cara, mengetik dialognya atau memasukkan suara. Caranya kita rekam saja. Saya ingin dengan gaya cara merekam. Misalnya pakai bahasa Indonesia ya. Tadi siapa? Nama Lisa atau siapa tadi? Atau Mbak Sasa aja saya jadikan ini ya namanya ya. Halo Mbak Sasa. Sebentar. Ini kita klik dulu recordnya. Nah, ada tombol record. Kita pastikan klik yang merah ini, tanda mikrofon merah ini. Kita klik untuk merecord voice, merekam suara. Dekatkan. Halo Mbak Sasa, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Stop. Kita klik tanda centang ini. Kita dengarkan. Halo Mbak Sasa, apa kabar? Lama tidak berjumpa. Iya, itu karena ribut ya, suara jadi kurang bagus. Atau kita bisa hapus. Kita klik tanda 3 di sini, tanda 3 titik ini kita hapus. Kita ganti, tambah lagi. Kita aktornya tadi Lorenzo. Kita pakai bahasa Inggris sekarang. Ya. Kita ketik misalnya hi. How are you? How have you been? Ya, kalau bahasa Inggrisnya how have you been? Gimana kabarmu selama ini? Kemana aja gitu ya. How have you been? Jadi kasih nama Sasha. Nah, sudah. Kita tekan enter di sini. Tanda enter di bawah ini. Enter. Kita bisa menguji coba suaranya dengan menggunakan aksen dari karakter. Hi, how have you been, Sasha? Ya, suaranya. Hi, how have you been, Sasha? Ya, karena ini tadi netral, dia tidak akan kelihatan ekspresi mimiknya. Kita ganti agreeing. Nah, jadi kita putar lagi. Hi, how have you been, Sasha? Jadi lebih natural ya, lebih ada gerakannya gitu ya. Sekarang kita tambah, Mbak Sasanya akan rambutnya kriwil. Mbak Sasanya akan sekarang, bukan Lorenzo, ganti Rose ya. Ini pakai happy ya, atau pakai ini aja. Nah, seperti itu ya. I have been great. I have been great. How about you? Thanks. How about you? Ya. Ini thanks. How about you? Kalimat tanya. Ya, kita coba tekan enter lagi di bawah sini. Ada enter di, tekan lagi. Nah, kita coba dari atas, tekan yang di lobby ya ini ya. Kita mulai. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? Ya, agak terlambat karena jaringan antara HP saya dengan laptop ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? Ya. Oke, kita bisa tambahkan lagi setelah ini. Klik di sini, tambah lagi misalnya. Ya, di sini pakai agreeing aja lebih natural ya.
grade 2. It's pelan-pelan, jempol semua soalnya jarinya nih. Okay. Yeah, grade 2. Alright. What would you like to have? Dia mau menawarkan, misalnya dengan anggaplah itu di cafe. Alright, what would you like to have? What would you like for drink? Ya, dia mau menawarkan minuman. Kita tekan enter lagi. Rose-nya menjawab, tea please. Okay. Ya, saya rasa cukup segitu percakapan. Kita mulai dari awal. Kita lihat, kita dengarkan. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Tea, please. Tea please, ya. Supaya tidak terlalu cepat, maka di antara di antara percakapan ini kita buat jeda, tambahin. Misalnya di Lorenzo ini kita tambahin satu lagi untuk ekspresi wajahnya. Misalnya Lorenzo pakai understanding gini. Nah, ya. Terus sebelum Rose juga tambah lagi satu Rose lagi. Misalnya dia ekspresi agreeing dulu. Nah, oke, kita mulai dari pertama lagi. Kita start lagi. Cek lagi. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Tea, please. Tea please. Oke. Ya, sebenarnya kita juga bisa mengisinya dengan bahasa Inggris ya. Tapi untuk mengisi suara ini sebaiknya dibuat terpisah. Nanti kita bisa masukkan di sini pakai musik. Ya, jadi lebih baik terpisah untuk kualitas audionya. Nanti sebelumnya dulu pernah saya sampaikan dengan Cool Edit Pro merekam atau dengan merekam pakai menggunakan aplikasi di HP banyak ya untuk merekam suara biar lebih fokus. Nah, kemudian di sini tadi di depan juga sebaiknya kita tambahkan Lorenzo tadi sebelumnya supaya ada ekspresi ininya tidak langsung. Kita pindahkan, bisa kita tarik ke atas kayaknya. Saya lupa menarik. Oh, ini dia. Nah, dia di atas. Ya. Oke, kembali sini. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Iya. Tea, please. Oke. Nah, setelah selesai, kita anggap ini percakapannya selesai, tinggal menekan tombol atas ini, panah ke atas. Kita tekan saja. Siap untuk merender videonya. Kita render. Kalau di istilah beberapa video editing itu ada di export, ada di produce, ada render. Ini render. Kita tekan rendernya. Nah, ada pilihan di sini apakah dia menggunakan export with subtitle atau export without subtitles. Kita akan merendernya dengan menggunakan subtitle atau tidak. Nah, karena ini pembelajaran bahasa Inggris, saya pakai subtitle aja biar siswa juga bisa memperhatikan ucapan dan bacaan teks ya. Posisi ngerender. Jadi lamanya merender ini tergantung kapasitas ponsel kita, kemudian juga jaringan, dan satu lagi adalah panjangnya percakapan yang kita buat. Kalau percakapannya agak panjang juga agak lama. Baik, kita tunggu pelan-pelan. Apakah suara saya masih bisa terdengar jelas? Mohon dicek ya. Ya. Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang save to gallery. Itu ada tanda di bawah ini, ada save to gallery Protagon. Kita simpan, kasih nama. Misalnya tadi adalah in the cafe ya, in the cafe. Itu aja singkat ya. Kita save. Udah, dan selesai. Nah, sekarang kita akan melihat di mana posisi
video kita disimpan. Kita buka. Biasanya saya langsung membukanya, kita edit dulu. Saya biasa edit dulu di KineMaster, atau kita mau lihat dulu di album sini, video. Di video ini ada. Nah, sekarang kita play. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Tea, please. Iya, oke. Nah, kalau kita videonya itu kita langsung upload, maka ada logonya tadi ya, tertinggal. Saya biasanya edit dulu di KineMaster atau di KineMaster. Kalau teman-teman yang sudah biasa di KineMaster gampang, tinggal tambah project, rasionya 16:9. Kita masukkan medianya, movies tadi ada. Yang pertama, oh there is a problem with the way. Oke kan aja, sudah tanda centang. Nah, akhirnya ini kan hilang dia nanti. Baru kita ekspor lagi, jadi 2 kali kerja. Nah, kita bisa menambahkan logo, misalnya logo dari kita sendiri ya. Saya punya logo di YouTube itu punya logo sendiri, atau logo sekolah, ini saya logo sendiri. Nah, besar kita kecilkan, taruh sebelah mana. Ini kan masih segi 4 nih. Gampang caranya, di cropping, meshnya yang lingkaran. Klik OK, sudah jadi. Tinggal dikecilin lagi dikit, supaya trademarknya kita punya. Kita panjangin sepanjang video, atau nah kita play lagi. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Ya. Yeah. Nah, di sini di KineMaster ini atau di KineMaster ini ada audio fade outnya, kita matikan centangnya supaya di akhirnya dia tidak terpotong. Nah, biasanya saya kalau sebelum mengunggahnya ke YouTube atau kita campur dengan video penjelasannya, saya tambahkan musik, ya musik tipis-tipis saja di belakang. Misalnya ada suara yang pelan, ya ini bisa diambil. Kita atur volumenya kecil-kecil aja, sekitar 20%. Kita dengarkan. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? Ya, supaya audionya dari video tadi, animasi tadi tambah bagus, kita klik tanda speaker sini, kompresornya kita nyalakan, kita centang yes, suaranya akan lebih muncul. Hi, how have you been, Sasha? I have been great. Thanks. How about you? I'm great too. All right. What would you like for drink? Tea, please. Iya, sudah. Sekarang kita potong yang bagian belakangnya. Potong, trim, oke. Kita ekspor sekarang menjadi sebuah MP3 ya. Ekspor saja. Sudah. Kalau untuk KineMasternya saya rasa tinggal di setting sudah paham semua rata-rata. KineMasternya tinggal videonya saya share ke WA di kolom grup Kaltim Super dan kawan Kaltim Berdolat. Oke, sudah kita send. Ya, sudah saya send. Nah, demikian untuk bagaimana kita membuat video pembelajaran berbasis Android, yaitu Plotagon Story ya. Plotagon Story ini sebagai insert atau pembuka dari pembelajaran kita. Ya, sementara itu dulu untuk sesi pertama. Ya, saya stop screen. Saya kembalikan ke Bu Sasa. Iya, terima kasih Bang Rahman Halim. Saya juga sambil praktek-praktek nih. Ya, alhamdulillah praktek sekali ya teman-teman.
baru saja pemaparan dari Bang Rahman Halim tentang bagaimana sih Oktagon ini bisa membantu kita dalam membuat media pembelajaran. Tadi seperti yang dipraktikkan oleh Bang Rahman Halim, beliau mempergunakan untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelasnya. Nah, untuk yang lain atau ada hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita atau sumber kita malam hari ini, silakan kepada teman-teman untuk dapat menyalakan mikrofon atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang telah disediakan. Silakan teman-teman. Oke, ini bisa di rekaman dari Living malam ini bisa didapatkan di channelnya Mas Owi dan Bang Rahman ya. Insya Allah ya. Kalau saya diproses dulu, mungkin Ya, besok Pak. pagi baru bisa. Oke. Langsung ya. Iya. Iya, teman-teman nanti jika ketinggalan mengklik link yang sudah dibagikan oleh Mas Owi di kolom chat. Jadi bisa mengulang-ulang kembali mana yang tadi tertinggal atau terlewatkan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Jadi saya menambahkan boleh Mbak saya. Sekali. Saya, Bu, Oh ya boleh, ada Bu. Pak Jerry. Silakan Pak Jerry. Silakan Bang Jerry. Oke, silakan. Iya, tadi lihat ini ya cukup berat ya gitu bahasanya kalau misalkan di HP gitu. Ini untuk minimal spesifikasi HP-nya itu seperti apa ya, Pak? Oh iya. Oke, biasanya di awal sebelum kita mengunduh itu ada di di Play Store-nya itu sudah ada ketentuannya ya. Saya kurang tahu persis. Yang jelas ukurannya itu agak besar karena ada berapa ini ya? Lebih dari 1 mega kalau nggak salah. Lebih 1 mega. Berapa ya ini ya? Ukurannya nih. Terus berapa ini? Iya. Berapa Pak Perma? 213 mega. 213 mega. Besar apa kecil? Iya. Agak besar ya. Karena dia banyak insert aset-asetnya Ya, lumayan ini. karena 3 dimensi. Hampir 3 kayaknya dia template-nya 3 dimensi. Jadi memang saya menggunakan HP ya lumayan lah, sedang lah ini. Ya kalau mau misalnya pakai emulator ya bisa di install di laptop ya, di PC bisa. Tapi saya belum pernah nyoba karena berat kalau Di laptop bisa ya? bisa. Jadi pakai saya lupa Pak Barkrowi. Oh, yang layarnya Ya, layar HP di laptop gitu ya? menggunakan sebentar, saya istilahnya ya. Saya kehilangan satu istilah. Mungkin Pak Yahya bisa Notes. membantu. Iya, boleh pakai program Notes. Notes. Oh, iya, iya. Tambahan untuk membaca program-program atau aplikasi Android yang di laptop, Android yang iya. masuk di Windows. Ya, begitu. Iya. Stuck Ya, BlueStack Juga ada. bisa ya. ada stuck juga. Oke, ini ada pertanyaan. Terima kasih Bang Jerry untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang ada di dalam chat, yaitu dari Pak Rawuh nih. Mohon izin Pak Rawuh, terima kasih pertanyaannya. Beliau bertanya, Bang Rahman, apakah editingnya bisa dilakukan di PC atau di laptop? Bisa, jawabannya bisa sekali. Jadi tadi kan sudah setelah di render dia memang sudah filenya jadi MP4 atau MP4. Itu bisa kita langsung pindahkan ke PC. Nanti kita ramu lagi suaranya. Boleh pakai Camtasia, boleh pakai Filmora, boleh pakai Cyberlink, boleh pakai editing apa saja, OpenShot dan lain-lain. Bisa dipakai. Jadi lebih leluasa ya, karena kecil mata kita juga kadang sakit ya. Ya, jadi itu. Iya. Iya. Betul, kalau pakai HP kadang gemes ya. Nah, ini Jempol semua soalnya di tangannya. dari Pak Rawuh, terima kasih Pak. Pertanyaannya lanjut ke saya nggak tahu ini Mbak atau Mas Andwi.
Pak, saya bertanya, apakah ketika membuat video pembelajaran, bolehkah kita mengambil dan memotong video yang ada di YouTube orang lain? Dipersilakan Bang Rahman. Ya, kalau saya sih sebaiknya tidak, jangan ya, karena lebih baik. Makanya kalau bahasa Inggris itu biasanya perlu percakapan. Lebih baik saya membuat sendiri dengan animasi atau suaranya dibantu dengan siswa. Carilah siswa yang mungkin cara pengucapannya sudah bagus, yang kita latih untuk mengisi suara. Jadi misalnya kita mau menggunakan siswa sebagai aktornya atau mereka malu, kita minta suaranya saja. Kita rekam. Di masa pandemi ini malah lebih mudah. Saya kadang gini, meminta siswa saya lewat voice note di HP, di WA, tolong dong isikan suara ini kalimatnya ini. Misalnya intonasinya salah, saya bantu dengan intonasi saya. Dia kirim, saya masukkan di situ. Jadi lebih natural ya. Kalau kita mengambil video orang lain, saya rasa nanti kena copyright. Saya pernah menggunakan instrumen musik saja, 3 detik itu disuruh potong. 3 detik disuruh potong atau diturunkan sama YouTube-nya. Jadi lebih baik kita membuat sendiri gitu ya. Atau mungkin misalnya menuliskan sumbernya dari mana, menyertakan atau minta izin dengan yang punya link, yang punya YouTube-nya, channelnya itu boleh. Tapi ya itu apa namanya? Ya seperti itu ya Mbak Rahman ya. Apa namanya, royaltinya kembali ke yang punya. Sama seperti sekarang kan mulai tahun 2019 itu para pemilik cover lagu yang mengcover lagu orang itu merasa sudah kurang nyaman karena kembali royaltinya dikembalikan ke pemilik lagu. Itu sudah aturannya YouTube yang baru. Jadi makanya jarang sekarang yang mau cover lagu orang. Oke. Gak banyak. Iya, nyarikan yang punya lagu ya Bang ya. Iya. Bikin lagu gitu. Bikin lagu sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang. Ini dari sahabat kita Elvina Smir bertanya tentang apakah ada limit waktu untuk video yang dihasilkan dari Plotagon ini Bang. Silahkan. Limit waktu mungkin kalau kita buat percakapan ya paling sepanjang-panjangnya. Untuk pembelajaran bahasa, kalau saya di SMP ya paling tidak sampai 1-2 menit, 2 menit lah maksimal. Itu masih sanggup. Sejauh ini saya pengalaman menggunakan Plotagon maksimal 2 menit. Lebih juga bisa, ya tergantung apa namanya kapasitas ponsel smartphone yang kita miliki. Semakin panjang ininya, durasi percakapannya, memorinya juga semakin banyak yang dipakai. Kapasitas memorinya semakin banyak. Itu jawaban saya. Oke. Jadi dari ini kita sendiri ya Bang ya? Iya. Mau buat menit gitu, tidak ada batasan ya? Ya, ini ada juga pertanyaan nih Bu Sasa nih. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Raudah ya kayaknya. Oke. Iya, Bu Raudah yang bertanya, saya buat bahasa Indonesia tapi logat aktornya tetap bahasa Inggris. Iya. Gimana saya harus mengaturnya, Bang? Iya. Ya saya nyobain juga nih, ada contoh ya. Saya tadi sore saya iseng-iseng bikin itu lucu jadinya. Mas mau kemana Mas? Jadi itu pakai bahasa Indonesia tapi aksennya tetap bahasa Inggris. Lebih bagus kita rekam tadi, pakai direkam saja. Saya udah nyoba karena itu memang template-nya untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya juga kaku ya. Jadi seperti suara robotnya Google. Ya, jadi lebih bagus kita rekam sendiri. Misalnya mau percakapan bahasa Indonesia ya, ada drama singkat yang mau diamati oleh siswa, kita bikin 1-2 menit, kita tulis dulu teks percakapannya, baru kita rekam. Boleh misalnya dengan siswa kita, atau kan gampang sekarang nih bisa kirim voice note, ngerekam dulu, kita simpan. Bukan voice note dia merekam sendiri MP3, kirim WA, udah bisa kita masukin di situ. Atau mau coba ya, kita coba ya. Oke. Boleh. Nih sekarang mau kita coba ya. Mungkin ini saya minta suara Bu Sasa sama suara. Aktornya sendiri, Bang? Gimana? Kalau aktornya sendiri? Kalau aktornya sendiri dari video Plotagon itu yang gratis tuh maksimal berapa pemain?
sebanyak-banyaknya sih saya pernah pakai yang gratisan ya, banyak aja saya bikin banyak aja. Cuma mungkin pilihan ininya apa, pilihan pakaiannya, wardrobe-nya, wajahnya, kulitnya itu terbatas, warna rambut terbatas. Kalau kita bayar terbuka semua itu kunciannya itu ya. Kita mau coba ya, kita mau coba rekam suara, boleh ya? Bismillah, saya coba share screen lagi. Mudah-mudahan masih connect ini. Oh masih connect saya dengan laptop dengan yang mana tadi ya? Oh ini dia. Oke, baik. Kita coba bikin baru lagi. Kali ini saya minta suara atau suara. Tapi saya pakainya ini ya. Sebentar, saya rubah dulu audio saya. Playbacknya pakai speakers. Ya. Oke, kita coba buka Plotagon. Kita bikin baru lagi. Kita kembali create new. Oh ya, create new ya. Atau misalnya sekalian dua nih. Saya mau pakai yang ini aja, yang green screen. Nah, ini sudah ada orangnya. Ya. Sudah ada orangnya yang green screen, Lorenzo ini. Saya ingin suara siapa ya? Pak Suyudi mungkin boleh? Suara laki-laki ya. Boleh, suaranya saya minta untuk bisa ngomong, misalnya pembukaan pembelajaran boleh? Boleh ya Pak Suyudi ya? Halo Pak Suyudi. Ada? Boleh. Ah ya. Ya, siap Bang. Suaranya masih sebentar. Saya setting dulu suara saya. Audionya masih pakai. Tapi suaranya nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Ya, kita rekam dulu ya. Suara Pak Suyudi silakan. Pak Suyudi silakan membuka pembelajaran ya. Hitung 1 2 3 ya. Bentar. 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Coba aja Bang. Oke. Ya, kita simpan. Segitu, Bang. Ya, sudah. Kita play ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Coba aja Bang. Oke. Baik. Iya, dan nyambung pakai bahasa Inggris. Ini ada contoh lagi, misalnya pakai tadi, setelah itu pakai bahasa Indonesia ya di teksnya ya. Nah, ini kita sambung, udah tertutup lagi. Kita mulai dari awal. Dari suara Pak Suyudi sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Coba aja Bang. Oke, nanti saya Good morning, smart students. Kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris. Iya. Ya, itu kalau pakai apa namanya, kalau kita pakai teks ya bahasa Indonesia jadi begitu ya. Aksennya tetap aksen bahasa Inggris. Oke, ini kita coba simpan, kita render. Nanti kita coba edit sedikit kita tambah subtitle aja. Kita tambah. Tadi karena suara cowok jadi nggak jadi suara Bu Sasa, suara Pak Suyudi aja. Oke, kita render. Kemudian nanti karena itu green screen, kita bisa ganti backgroundnya ya. Backgroundnya mau background sekolah kita atau background kelas kita, atau kita bikin sendiri backgroundnya. Ini agak panjang, agak lama. Kita tunggu sebentar. Ya, jadi tergantung kapasitas memori dan mungkin kekuatan dari spesifikasi handphone kita, mau cepat atau sebenarnya sih kita kurangi data-data yang lain cepat aja ya, dia tergantung juga sih. Oke, ini sudah finalizing.
dia nyimpan, kita simpan di galeri, kita ganti kita coba tes aja, tes, save. Nah, dan selesai, kita akan ambil ini, kita masukkan lagi di KineMaster untuk merubah background ya. Mana KineMaster saya? Kita tambahkan, kita kembali, tambah, ada background di sini. Oh ini ada yang sudah saya siapkan. Kita edit saja. Kita masukkan lagi tadi, sorry, kembali, layer, media, movies, ambil, nah ini kita potong ya. Nah sekarang kita sesuaikan tingginya, kita taruh di tengah dulu ya, karena ini pembukaan. Sekarang kita hilangkan pakai chroma key aja, langsung dia otomatis bersih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sidi. Anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika. Coba aja Oke, kita potong gitu ya. Nah itu ada yang kita panjangin dulu ini, backgroundnya, yang ada bahasa Inggris tapi pakai pas ini saya pakai logat bahasa Inggris. Fisika. Coba aja Oke. Good morning, smart students. Kita bertemu kembali di pembelajaran bahasa Inggris. In this video we are going to talk about recount text, or for more specific, personal recount text. Iya, oke. Itu contoh ya. Jadi bisa seperti itu lebih bagus daripada kita mengambil percakapan milik orang lain di YouTube lain. Kita lebih leluasa, lebih kreatif. Saya rasa itu. Saya kembalikan ke Bu Sasa. Halo Bu Sasa, hilang. Iya. Halo. Iya, halo, silakan. Masih di sini Bang Rahman. Baik, menarik sekali. Kita bisa ternyata merubahnya seperti yang dicontohkan tadi, merubah ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menemukan kesulitan terkait aplikasi Plotagon ini, masih diperkenankan untuk bertanya. Dan jika terkendala sesuatu dan lain hal, mungkin share screen, nanti Bang Rahman Halim bisa mencarikan solusi terkait masalah yang teman-teman hadapi. Silakan teman-teman. Iya. Silakan Pak Sudi. Iya. Iya, silakan. Jadi kalau pakai narasi bahasa Indonesia di luar bahasa Inggris bisa. Itu ekspresinya kayaknya nggak ada ya Pak Rahman. Oh ya, tadi kita lupa memasukkan ekspresinya ya. Harusnya kita tambahkan tadi sebelum direkam Pak Sudi. Mau seperti apa, misalnya tadi tangannya kan bisa di agreeing, kita pilih dulu. Kita pilih sesuai dengan kalimatnya. Jadi tadi kan dia ulangi lagi dari awal satu. Oh, satu ya. Oke, baiklah Pak Perma. Ini Pak Perma nih sekarang ada suaranya Pak Perma ya. Oke, baik. Baik. Siap Bos. Kita coba share screen lagi. Pakai suara Pak Perma sekarang ya, biar suaranya gagah gitu. Muter-muter aja ini mah. Oke, Pak Perma, kita buat lagi baru. Udah kelihatan ya share screen saya, Plotagon. Ya, kita create dulu ya. Udah posisi seperti ini ya. Posisi create video. Oke, create video. Kita pilih green screen ya, karena nanti mau dirubah. Kita pilih green screen. Mana dia? Mana posisi green screen ya? Oh, di atas. Hop. Oh, di mana ya? Oh, itu dia. Hijau. Oke, green screen. Nah, sekarang aktornya tadi tetap kita ganti deh. Ini si Alberto, biar berbeda. Nah, dia kan di tengah gini nih. Sebelum kita merekam suara, kita tambah dulu aktornya. Posisi mimiknya kita ganti dulu. Ya, misalnya tadi dengan menyapa ya, waving. Ada sini waving. Nah, kayak gitu ya. Ya kan? Nah, sekarang saya mau merekam suara. Sebentar, saya rubah dulu audionya pakai speaker. Pak Perma, bisa suaranya dites dulu. Halo? Oke, siap ya? Saya rekam dulu, saya siapkan. Silakan untuk bersuara.
fisika. Karena itu, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Doa akan dipimpin oleh Mas Pakrawi. Oke, sudah. Suaranya kecil, Pak Ferma. Kita mulai ya. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kembali kita dalam pembelajaran yang asyikan, yaitu fisika. Oleh karena itu, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ya, tadi waktu dia melambai, Pak Ferma belum masuk suaranya, harusnya lebih cepat. Ya, jadi begitu ini langsung wavingnya bisa kelihatan. Ya, nah ini kan dia kan, ya kan, langsung dia. Jadi begitu kita record langsung bersuara pada detik pertama itu langsung. Jadi ekspresinya bisa muncul sama dengan ini, atau kita bisa ganti ekspresi lain, misalnya nih suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk ya, terlambat ya karena suaranya tadi agak ada jeda ya sebelum memulai tadi ya. Kita bisa ganti dengan misalnya ya kayak gini nih, kayak orang apa namanya, bersuara. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti itu, Pak Ferma. Saya stop share. Jadi bisa ya untuk ekspresi tokohnya itu bisa kita atur dari pilihan-pilihan ini. Memang terbatas sih. Jadi tapi carilah yang kira-kira pas dengan kalimat dan intonasi yang kita ucapkan. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Oke, jadi jangan lupa pakai ekspresi supaya avatar yang kita buat itu lebih terlihat nyata, begitu ya Bang Rahman ya. Iya. Tapi paling tidak menarik buat siswa gitu ya kan. Baik, teman. Gimana? Paling tidak menarik buat betul, siswa gitu. Betul. Iya. Betul sekali. Betul. Kalau sudah kita buat sekali itu biasanya anak-anak nunggu nih seri berikutnya ya. Pak Guru bikin yang guru bikin seperti apa. Iya. Ganti tokohnya, ganti avatarnya, ganti backgroundnya, temanya berbeda-beda gitu. Betul. Betul sekali. Jadi kita nanti lebih kaya. Masih di sesi pertanyaan untuk teman-teman semua. Persilahkan. Pertanyaan. Iya, Kak Yun, silakan Kak Yun. Silakan Kak Yuni. Iya. Cuma agak cepat itu Kak ya untuk ekspresinya, segala percakapannya. Apa mungkin untuk mendelay, maksudnya apa sih, memperlambat itu bisa menggunakan karakter ya, misalkan pakai titik-titik gitu. Ada dua trik. Kalau yang diketik, kalau yang rekaman kan kalau saya pernah gini, saya bikin dulu pakai triknya, saya langsung jawab ya. Jadi gini, saya bikin dulu pakai subtitle, ya biarkan dulu pengisi suara asli yang ada di situ. Kemudian saya dubbing di KineMaster. Nah, di situ kita bisa ngikutin. Di KineMaster kita bisa cepat atau lambatkan. Gitu Kak Yun. Tapi memang agak ribet sih. Mau capek dulu. Pelan-pelan kerjanya harus sabar. Jadi saya suruh saya rekam dulu dengan fasilitas yang ada di Plotagon dengan avatarnya, suara avatarnya. Setelah itu saya suruh murid saya yang bersuara. Jadi ketika dia waving gini, suaranya dipaskan. Ketika dia tangannya seperti ini atau malah tangan nunjuk seperti ini, itu jadi dipaskan dengan intonasi atau kecepatan percakapan dari siswa saya. Kayak gitu Kak Yun. Jadi mainnya di KineMasternya atau di Filmoranya Kak Yun. Tapi ditambahin banyak ekspresi. Iya boleh. Jadi ditambah-tambah tadi di antara perpindahan tokoh yang satu bicara ke yang lain itu bisa ditambah
sisipan-sisipan ekspresi tanpa ada teksnya ya, bisa gitu kayaknya. Makasih ya Kak Yun. Terima kasih ya Kak. Iya, iya. Oke, ya. Jadi bisa berbagai macam trik ya Bang Rahman ya. Untuk membuatnya jadi lebih ekspresif begitu, sesuai dengan apa yang kita ingin. Ya, tapi sekali lagi namanya juga avatar ya. Pertanyaannya yang luar template biasa. Jadi ya gitu-gitu aja. Ya. Beda dengan kalau kita bikin sendiri, programnya beda memang. Tapi ini kan template setidaknya adalah untuk kita berkreasi. Dengan Plotagon. Template ini namanya, animasi template. Betul sekali. Oke, nah semakin ini nih. Silakan teman-teman yang apakah sudah ada yang mencoba? Ya, silakan mungkin ada yang sambil mencoba ya. Silakan. Boleh mungkin di share screen-nya sekalian. Mungkin Pak Ferma sudah coba kali di rumah itu ya. Ini kok nggak berhasil terus dari tadi ya? Kenapa Pak? Waduh. Apanya Pak Ferma yang jadi permasalahan? Itu kan saya pencet harus bayar, saya pencet harus bayar. Oh, berarti memang harus bayar. Carilah yang gratis, Bang. Kalau pakai kartu pasca bayar itu biasa langsung dipotong di situ. Jadi kalau nggak salah tuh 70.000 kayaknya untuk yang pertama. Jadi itu bisa pakai terbuka udah saya 7.000. 70. Apalah arti 70.000 buat Bapak? Ya, 70 itu untuk semua ya Bang ya? Hah? Untuk yang 70.000 itu untuk 1 bulan? Ya, untuk 1 bulan. 1 bulan. Itu yang ada yang berapa silver. Karakter sih Bang? Udah banyak, saya bikin banyak untuk karakternya. Tergantung kita capean kita bikin. Kebanyakan bikin capek juga di Plotagon. Mungkin kita sebulan saya paling sebulan tuh bikin 5-10 percakapan. Itu juga udah banyak ya karakter yang kita buat. Karena juga nggak tersentuh. Banyak banget. Iya. Nah itu ada yang Pak Bakrowi, Mas Bakrowi yang ngirim untuk desktop. Ini dari KRT. Nah itu plotagon.com desktop. Ini dari KRT. Oke. Kalau gratisan terakhirnya berapa lama nih Bang Rahman? Dari KRT. Untuk waktu nggak ada ya. Cuma ya itu tadi seperti Pak Ferma, terbatas karakter atau avatar yang mau kita ambil. Banyak misalnya backgroundnya juga, scene-nya juga terbatas. Banyak yang terkunci. Terkunci ya, jadi ya terbatas lah kan. Kalau untuk batas waktu penggunanya saya rasa enggak ada batasan. Sejauh ini ya saya pakai. Karena waktu itu saya sempat hampir setahun pakai yang gratisan. Juga bisa juga. Terbatas. Scene-nya itu aja tapi orangnya ganti-ganti. Paling ganti bajunya. Karakternya saya bikin cuma paling 4, tapi bajunya yang saya ganti-ganti. Sepatunya gitu kan. Jadi kan lebih bervariasi tampilannya. Scene-nya mungkin paling 4 scene. Bikin karakter itu juga gak gampang ya. Ya imajinasi lah, berimajinasi. Bikin karakter juga gak gampang ya. Iya. Betul. Iya, terima kasih Kak Eti. Tadi sudah dijawab oleh Bang Rahman Halim. Di kolom chat Mas Owi juga sudah membagikan Plotagon dalam versi desktop. Oke. Oh, di laptop 30 hari ini tuh. Dari Bang Risdianur nih. Jika di HP tidak ada batas. Jika di laptop 30 hari saja. Saya sudah coba. Mantap. Okay. Berarti bisa tuh diperpanjang yang di laptop. Biar nanti bikinnya enak gitu ya. Kalau di HP kan agak apa ya? Iya. Bahkan leluasa mengisi suara di laptop di atau laptop tuh 30 hari ya kayaknya. Ya, untuk Android udah ada batas tadi udah dicoba. Udah dijawab. Terima kasih atas jawabannya. Oh, jadi bikin di Android dulu ya. Latihan bikin di Android dulu, nanti baru ngeditnya di laptop. Iya. Betul sekali. Terima kasih Bang Risdiano untuk informasinya, kita berbagi. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ditanyakan masih punya waktu
15 menit kurang lebih. Dipersilakan. Mungkin sudah ada yang mencoba di. Apakah sudah ada yang berhasil mencoba satu atau dua? Bisa di share di kolom chatnya di WA, nanti kita bisa coba munculkan di sini. Kita tayangkan ya, kita Bang, tayangkan ya. Kita tayangkan. Kita tayangkan ya deh. Bang Perma, apakah sudah berhasil, Bang Ma? Belum. Nah itu. Kok nggak bisa play ya? Butuh peripat itu kayaknya sama saya. Bang Perma butuh ngopi dulu kayaknya. Butuh ngopi dulu kayaknya ya. Butuh ngopi dulu. Padahal Pak Perma itu sudah perangkat baru dia ya. Ngopi, sanggar sepiring. Iya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada dengan salah satu ini Bang Rahman. Ya. Salah satu karya Bang Rahman yang paling Bang Rahman suka itu yang mana sih? Boleh ya, saya coba share screen. Saya buka dulu YouTube-nya. Silakan. Saya di YouTube aja ya, dari YouTube ya. Mudah-mudahan bisa YouTube. Sebentar, saya cari dulu. Di mana sih dia? Agak lambat nih. YouTube, come on. Rahman. Iya, silakan Bu. Sambil bertanya boleh. Itu saya mau bertanya, apa ya, lihat Pak Rahman itu begitu produktif, itu bagaimana caranya mendapat ide-ide? Aduh, gimana nih jawabnya ya? Kayak nggak mati gitu loh, nggak mati ide, jadi kita itu menemukan satu ide aja kesulitan. Saya jawab, bantu Pak Perma jawab ya. Untuk sebenarnya nggak juga ya untuk produktif sama ininya, nggak juga. Saya juga sekarang ini mungkin untuk upload video pembelajaran di YouTube juga mungkin seminggu sekali juga enggak. Paling ya tutorial. Jadi mencari ide tuh tergantung mood juga sih sebenarnya. Kalau minggu ini saya moodnya mungkin bikin tutorial, minggu depan video pembelajaran. Tapi yang jelas setiap hari itu saya tuh gatel juga kalau nggak bikin sesuatu gitu. Kebiasaan aja sih. Jadi apalagi masa pandemi ini kan kita nggak setiap hari ke sekolah. Jadi bisa dimanfaatkan waktunya untuk cari-cari ide. Cari ide sambil ngelihat YouTube orang lain juga, mungkin ada yang bisa kita sederhanakan, kita bikin tutorialnya. Saya gitu ya, biasanya saya lihat dulu YouTube-nya orang-orang yang sudah bagus gitu. Tapi yang kita bisa pelajari dengan instan, kemudian kita bisa sharing. Kita sederhanakan bahasanya, kita bikin mudah yang sesuai dengan perangkat kita, baru kita buat. Saya biasanya seperti itu Bu Eti ya tadi ya. Kalau ide ya dari sononya. Banget. Ya, karena juga tergantung dari ini ya, Bang Rahman Halim kan pembelajaran bahasa Inggris di mana harus banyak melakukan praktik-praktik percakapan ya Bang. Iya. Ya diantaranya itu, tapi cocok untuk bahasa. Biasanya ini kalau dulu sebelum masa pandemi saya biasanya senang ini dengan siswa, jadi berkolaborasi lah, bikin dengan siswa itu ya. Jadi siswa langsung. Iya. Nah ini ada contoh hasil, sudah terlihat ya share saya ya di YouTube, hasil ini dia sudah ya, ada ini aja, saya suka yang ini nih suka ya, audionya. Aduh, agak lambat ya, jangan HD, kita ganti settingnya, cari yang kecil 720, agak lambat ini.
kayak itu ya. Ini kombinasi antara, kedengeran ya? Ada pakai protagon kayaknya. Ini telagami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hello smart students. How's it going? I do hope you are all great. Semoga kalian para siswa yang sedang belajar dari rumah selalu sehat. Nah, tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Jika kalian keluar rumah, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Dan tentunya berolahraga secara rutin. Back again in English Learning Series with me Rahman Halim, and in this video I'm going to share an interesting topic of English. It's going to be obligation and prohibition. Nah, para siswa, pada video kali ini kita akan belajar salah satu topik dalam bahasa Inggris, yaitu ungkapan, keharusan, dan larangan. Apakah kalian siap untuk topik yang menarik ini? Are you ready? Well, if necessary, siapkan buku dan alat tulis kalian, and let's get started now. Well, students, baiklah kita mulai. Kita akan melihat atau mendengarkan sebuah percakapan dalam bahasa Inggris. For other example, you can watch the following video animation and by clicking this button or icon. Okay? Well, Roni, I would like to emphasize that your assignment must be submitted online on our Google Classroom. Yes, Mrs. Rose. But, I'm sorry. When is the due time, ma'am? You must send it up to the next Saturday. Do you follow me? Yes, ma'am. Alright, don't forget you must click turn in button after you upload your assignment. Otherwise, your assignment cannot be scored by me. Do you understand, Roni? Yes, definitely, ma'am. Alright, you may return to your classroom now. Thank you so much, ma'am. Yeah. That's alright. Ya, itu contohnya. Kira-kira seperti itu. Nah, para siswa, baru saja kalian menyimak salah satu contoh dialog atau video animasi dalam dialog. Saya kembalikan ke Bu Sasa. Luar biasa. Iya, luar biasa, teman-teman. Keren. Thank you, Mas Ovi. Iya. Betul sekali. Bisa dicoba oleh teman-teman semuanya. Tapi yang jelas kita harus berani mencoba dulu ya Bang Rahman ya. Harus berani mencoba, harus membuat sesuatu. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Dipersilahkan. Ini biasanya kalau sudah mencoba gitu ya Bang, kalau udah dicoba, nah itu baru banyak nih. Yeah. Ini gimana nih gitu coba kan. Dulu. Jadi malam ini kan teman-teman kan belum bisa mencoba. Iya, belum bisa mencoba banyak begitu. Saya bahkan belum mencoba yang versi PC-nya. Kalau ada masalah atau kendala, bisa diskusi di grup ya, di grup kawan Kaltim Berdaulat. Grup, betul. Iya. Kaltim. Ya, untuk record nanti linknya sama Mas Owi ya, sama juga saya besok mungkin baru bisa diupload karena diedit dulu di YouTube channel YouTube-nya Mas Owi. Bisa mungkin di share di sini ya, di chatting. Kalau saya Smart English Rahman Halim, insya Allah ada di situ. Smart English Rahman Halim. Karena Smart English banyak yang punya ya. Ada Bu Anita juga nih bergabung ya kayaknya ya, Kaltara. Selamat bergabung Bu Anita. Oh iya, selamat bergabung Bu Anita. DRB Kaltara ya. Kaltara ya. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Wah, dari
dari Murdani Eka Asmita, menarik sekali ya. Lebih menarik lagi kita coba ya sama-sama. Ya, akan lebih menarik lagi kalau sudah dicoba sendiri dan mungkin lebih kreatif lah. Saya yakin Bapak Ibu, karena mungkin untuk pembelajaran lain mungkin bisa kayak IPA mungkin dimulai dengan percakapan apa ya Pak Perma, misalnya tentang kalor ya. Oh kok panas sekali ya, situ bisa dia ekspresi panas atau gimana gitu kan, bisa juga. Atau pembelajaran IPS seperti apa bertanya. Very interesting bro. Ya. Betul. Iya. Bisa dipergunakan untuk mengkondisikan pembelajaran ya Bang ya. Nah, supaya siswa juga tidak bosan ya. Tapi juga perlu ditambah dengan hal-hal lain yang tidak hanya Plotagon tapi juga dipadukan. Saya tadi pertama pakainya presentasinya menggunakan Telagami, tapi sekarang ini agak error ya. Saya pernah nyoba kembali, agak error Telagami, mungkin dari servernya atau handphone saya yang bermasalah. Saya belum pernah nyoba lagi di Telagami nih, untuk presentasi. Kalau Telagami itu dia langsung dengan suara kita. Ya. Baik. Sudah. Waktunya Bu Sasa sudah. Bagusnya di situ dia Bang ya. Iya. Baiklah teman-teman. Saya ingin setelah ini teman-teman akan mencoba dan kami siap membantu. Ada Bang Rahman Halim yang akan menjawab di grup jika ada kendala terkait aplikasi Plotagon yang kita pelajari malam hari ini. Sebagai penutup, silakan Bang Rahman Halim sedikit closing untuk pertemuan kita malam ini. Baik Bu Sasa, terima kasih teman-teman semua, para Duta Rumah Belajar, Kaltim, Kaltara dan daerah lain yang juga ikut hadir malam hari ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi, sederhana tapi bisa mungkin mudah-mudahan menarik bagi teman-teman semuanya. Para sahabat Rumah Belajar Kaltim juga yang selalu mensupport kegiatan ini, beberapa sahabat dan teman-teman lain yang juga sudah jauh-jauh meluangkan waktunya, mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat. Intinya adalah kita mau berkreasi dan belajar dari try error gitu ya. Saya juga tidak tahu semuanya seluk-beluk tentang Plotagon, mungkin masih banyak yang perlu dieksplor. Mungkin teman-teman bisa menemukan sendiri kelebihan dan kekurangan dari Plotagon Story ini, baik itu yang versi Android maupun versi PC. Saya rasa begitu. Terima kasih banyak untuk hadirnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, selebihnya saya kembalikan ke Bu Sasa. Iya, terima kasih Bang Rahman Halim. Baiklah teman-teman, demikianlah pertemuan kita pada malam hari ini. Ada Berdaulat, berdiskusi online dan diklat, edisi hari Selasa 9 Maret 2021. Semoga apa yang kita bagikan malam ini dapat bermanfaat dan memberi dan dapat memperkaya kita dalam mengelola pembelajaran di kelas jadi lebih menarik dan menyenangkan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih untuk dukungannya dan kita akan terus bersama-sama untuk menginspirasi dan saling berbagi kebaikan bersama. Amin. Kami mohon wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita ikuti Kaltim Berdaulat, berdiskusi online dalam diklat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi dalam diskusi online berikutnya.